Halo semuanya, semangat pagi teman-teman. Apa suara aku kedengaran jelas? Semoga kedengaran ya. Apa udah pada masuk? Udah ya. Kedengarannya suara aku teman-teman? Semoga suara aku kedengaran jelas. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Oke, hari ini aku mau sharing sama teman-teman semua gimana sih cara ngejual produk Oriflame gitu ya. Terus apa aja sih keuntungannya. Duh, udah nggak sabar banget buat sharing sama teman-teman semua. Semoga ini menjadi ilmu baru buat teman-teman yang mendengarkan ya. Maaf kalau misalkan ada suara-suara yang kurang enak ya. Ya, halo semuanya. Oke, perkenalkan dulu, nama aku Nurul Hidayah, teman-teman, seorang beauty entrepreneur dari Jakarta. Umur aku 25 tahun. Levelku sekarang senior director, seorang mahasiswa dan full time Oriflame aja. Itu sedikit perkenalan dari aku, dan ini aku langsung aja ya teman-teman biar waktunya juga nggak habis banyak. Oke. Siapin buku catatannya sama pulpennya. Mungkin ada ilmu-ilmu baru yang mungkin teman-teman bisa catat di sini dan bisa juga di-sharing sama donen-donennya nanti. Oke? Pertama kali aku kalau misalkan mau ngejual Oriflame, teman-teman, aku pastinya tentuin dulu hero produknya, ya. Ada nggak sih yang teman-teman di sini kalau jualan tuh bingung banget ya? Kalau aku nggak bingung lagi, karena aku pasti nentuin banget hero produk aku. Misalkan aku tentuin banget nih teman-teman, di bulan April ini hero produknya adalah ada tender care, ada juga Optipress, terus ada juga hand cream ya. Dan sekarang tuh hand cream lagi stok kosong ya teman-teman ya. Itu bener-bener juara banget si hand cream ini, karena di grupku sendiri bisa sold out 1700 pieces ya. Dan sekarang masih kurang banget itu hero-nya. Nah, pertama kalinya teman-teman mau jualan di Oriflame, jual produknya Oriflame, tentuin dulu nih si hero produknya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman bingung apa yang mau dijual. Kalau semua di katalog teman-teman harus jual, bingung banget ya. Dari skincare-nya, dari parfumnya, terus dari apalagi dari personal care-nya. Tapi kalau aku, teman-teman tentuin dulu hero produknya. Dari hero produk ini, teman-teman juga harus yang namanya lihat target pasarnya. Kenapa aku bilang? Karena dari target pasarnya teman-teman, itu teman-teman bakal tahu nih hero-nya teman-teman apa. Mungkin teman-teman yang ruang lingkupnya anak-anak sekolah mungkin ya, yang mungkin dia hanya cuman punya 50 ribuan. Berarti artinya teman-teman nggak bisa yang namanya jualan skincare harga 1 jutaan ke atas, nggak mungkin kena dan nggak akan laku. Tapi kalau teman-teman sendiri jualan yang 50 ribu ke bawah, misalkan kayak hand cream ya, personal care yang bisa dipakai semua orang. Kalau aku gitu, aku carinya produk yang bisa dipakai cowok cewek. Jadi penjualan kita pun banyak. Jadi nggak cuma di satu aja gitu. Dan dari si target pasar ini nentuin banget nih teman-teman pemasukannya dari teman-teman, keuntungannya. Ya, kalau teman-teman sendiri bingung tentuin produknya, hero-nya teman-teman di bulan ini apa, teman-teman harus tahu target pasarnya teman-teman dulu. Kalau teman-teman nggak tahu produk pasarnya, teman-teman akan bingung deh. Misalkan aku kasih contoh target pasarnya teman-teman tadi ke anak sekolah ya, yang udah membutuhkan kebutuhan dari mungkin ada di produk-produknya Oriflame yang harganya ya pasti lumayan murah, yang dari 100 ribu ke bawah. Tapi kalau teman-teman jago di jualan skincare dan memang target pasarnya memenuhi untuk kesana, ya teman-teman nggak apa-apa, it's okay aja. Jadi nggak semua orang mungkin hero produknya bakalan sama gitu, karena target pasarnya pun berbeda-beda ya. Kalau aku gitu, target pasar aku itu menengah ke bawah, 100 ribu aja ke bawah jualannya. Nah, aku ya udah, aku mematok untuk target ke sana gitu. Jadi aku targetnya nggak berat-berat untuk bisa masarin skincare, bisa masarin si parfumnya gitu. Aku nggak target untuk harus jualan segitu banyaknya di katalog produk-produknya, tapi satu aja yang penting fokus gitu ya. Tentuin dulu hero-nya kalau teman-teman mau jual produknya. Tuh. Oke. Terus teman-teman gimana
Oriflame ya. Teman-teman lebih suka branding atau japri? Japri alias jalur pribadi, chat personal. Ada nggak sih teman-teman yang sukanya mungkin di branding aja, Kak, aku udah dapat orderan banyak, aku sukanya japri, Kak, karena lebih cepet gitu. Tapi asal teman-teman tahu dari dua cara ini memang saling berhubungan. Nggak bisa teman-teman yang namanya cuma japri tapi teman-teman nggak membangun personal brandingnya. Kalau tadi dijelasin sama Kak Inun ya, tadi dijelasin udah sama Kak Inun tentang cara branding dan lain-lain tentang branding, itu memang membangunnya teman-teman. Saya ini Oriflame, saya adalah membernya Oriflame gitu. Di saat teman-teman pakai jalur pribadi, teman-teman nggak akan lagi deh disebut, ih lo nipu ya, lo bohong kali, lo member Oriflame gitu. Nah nanti teman-teman dari situ nggak akan ada lagi kata-kata seperti itu kalau teman-teman membangun brandingnya ya. Makanya teman-teman harus banget yang namanya branding. Habis branding, nggak juga nih banyak banget yang bilang ke aku, lo udah branding sana sini, udah setiap hari, setiap jam gitu ya branding, tapi mana nggak ada yang namanya beli produk aku. Nah mungkin teman-teman sendiri dari kita branding, orang juga belum tentu tahu brandingnya teman-teman. Mungkin harus juga di jalur pribadi. Kalau aku habis aku branding, habis aku pasarin di sosmedku, aku pasti japri ya. Aku japri, udah aku japri itu satu-satu, aku kasih tahu hero-nya, hero produknya yang sekarang bisa mereka pakai ya. Kalau aku gini, sekarang lagi ada COVID-19 ya teman-teman ya, terus juga ada lagi work from home dari rumah aja. Jadi teman-teman harusnya lebih jadi member yang kreatif banget. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa juga menjual produknya yang sangat dibutuhkan sekarang. Kalau aku gitu, aku lebih nggak fokus yang namanya untuk menjual make up ya. Kalau aku lebih ngejual produk-produk kebutuhan yang benar-benar memang dibutuhkan sekarang. Dan memang aku salah satunya adalah hand cream itu ya. Orang-orang kan semua sekarang lagi benar-benar suka cuci tangan, suka benar-benar cuci tangan lah ya. Pokoknya dia 20 detik sekali mereka harus cuci tangan. Dan itu kan banyak banget sekarang yang menyebarkan artikel-artikel bahwa mereka harus juga punya pelembab tangan. Nah, hand cream ini mungkin salah satunya teman-teman yang bisa teman-teman pakai gitu ya, yang bisa teman-teman jual, dan ini harganya murah banget. Teman-teman harus kasih tahu manfaatnya ya. Itu tadi teman-teman harus jalur pribadi dan branding karena mereka saling berhubungan. Gak bisa yang namanya japri tapi branding enggak, terus branding aja tapi japrinya enggak. Teman-teman nggak bisa kayak gitu ya. Catet. Terus aku punya tips juga buat teman-teman semua Oriflamers. Kalau misalkan teman-teman ngejual produknya ya, teman-teman harus ada yang aku terapkan di cara menjual aku. Jadi ada yang namanya FE dan BE. Nah, FE dan BE ini apa sih Lul gitu ya. Coba teman-teman dengarkan dengan baik FE dan BE ini. Jadi kalau misalkan teman-teman FE ini adalah fungsional benefit ya, dan yang satunya lagi itu adalah emotional benefit. Nah, emotional benefit ini sama fungsional benefit ini adalah teman-teman ketika menjual, teman-teman gak hanya cuman masarin aja, terus masarin kasih tahu manfaatnya apa ke orang-orang ya. Misalkan gini, aku kasih contoh buat teman-teman biar bisa mudah memahami. Misalkan fungsional benefit ini aku nawarin ke si A, terus aku bilang manfaat hand cream ini mencerahkan loh, manfaat si hand cream ini bisa melembabkan kulit kamu loh, dan lain-lain ya. Tapi teman-teman jangan hanya fungsinya aja yang teman-teman kasih ke para konsumennya, tapi teman-teman juga bisa kasih yang namanya emotional benefit. Nah, emotional benefit ini bisa banget menjadikan teman-teman repeat ordernya lagi dari orang itu ke kita ya, untuk dia bisa balik lagi ke kita untuk beli produknya kita. Contohnya kayak gimana? Yang paling simpel adalah kayak gini. Misalkan si A tadi udah beli ya teman-teman, udah beli tuh, dia udah beli, aku kasih tahu manfaatnya, tapi si emotional benefit ini adalah menyentuh hatinya dia untuk nyaman sama aku gitu. Misalkan aku kasih dia kan hand cream ya, dia beli tuh 299, terus aku bilang coba deh lo pakai produknya, wangi nggak? Ih iya wangi. Nanti kalau misalkan lo pakai itu lo jadi lebih berseri-seri deh gitu, misalkan jadi lebih cerah lagi gitu, misalkan kayak gitu. Nah, bukan terlalu over, tapi teman-teman
itu salah satu kuncinya mereka nyaman untuk beli lagi ke kita. Coba teman-teman bayangin ketika penjual, ya, kalau aku suka sebel ketika kita ke restoran terus si orang pelayannya itu judes, kita nggak bakal mau kan, walaupun seenak apapun si restoran itu, kita males untuk balik lagi karena pelayanannya dia yang kurang ke kita gitu. Coba kalau misalkan si restoran itu ramah ke kita, hai mbak, cantik banget hari ini, mbak mau makan apa, misalnya. Kan kita seneng ya, walaupun kita nggak cantik-cantik amat mungkin gitu, tapi kita senang. Nah, itu yang teman-teman bisa terapkan di Oriflame ini, di bisnisnya teman-teman ya. Cara ngejualnya teman-teman pakai emotional benefit tadi. Jadi teman-teman nggak cuman hanya ngasih tahu manfaatnya. Semua orang tuh udah tahu produknya Oriflame tuh bagus, tapi caranya kita yang memang harus benar-benar beda dari orang lain gitu ya. Teman-teman harus tahu tadi fungsional benefit sama emotional benefitnya, teman-teman harus sinkron, harus seimbang. Teman-teman harus cara menjualnya juga harus lebih beda dari orang lain, nggak juga cuman tahu perbedaan harganya, promosinya, diskonnya dan lain-lain, tapi teman-teman juga di rumah harus banget yang namanya masarnya dari hati, the power of heart. Jadi teman-teman dari hati banget ketika teman-teman jualan gitu ya, ketika teman-teman menawarkan. Karena yang aku pahamin di sini adalah ketika Oriflame bilang, bukan ketika Oriflame yang bilang sih ya, maksudnya semua deh orang-orang bilang kalau Oriflame adalah nafasnya rekrut. Tapi yang teman-teman harus tahu juga bahwa si jualan ini pun detak jantungnya dari Oriflame gitu ya teman-teman. Iya benar. Iya, kita nggak mau kan dia untuk balik lagi kalau kita tuh kesel sama si orang yang layaninnya. Nah, sama kita pun nggak boleh seperti itu. Yang tadi Kak Inun udah jelasin ya, jangan tuh yang namanya tadi kayak julid-julid gitu. Nah, itu teman-teman jangan banget untuk kayak gitu ya. Kita harus jadi orang yang member yang punya attitude banget. Kita jualan tuh harus pakai attitude juga loh gitu ya. Tadi teman-teman harus catat dari branding, jalur pribadi, terus teman-teman harus gunain tuh tadi fungsional benefitnya sama benefit emosional ya. Teman-teman catat itu. Terus udah gitu teman-teman, yang aku kasih tahu juga bahwa kita nggak bisa yang namanya rekrut banyak tapi kita juga nggak jualan juga nggak bakalan bisa nggak bakal bisa namanya menghasilkan poin gitu. Nah, terus udah gitu teman-teman, keuntungan dari kita menjual tadi, kita punya omset yang besar ya teman-teman. Kita punya omset yang besar, artinya teman-teman punya bonus yang besar ya. Ya nggak sih, kalau omset kita besar ya pasti bonus kita juga besar. Makanya di sini diperlukanlah teman-teman skill sellingnya yang bagus. Kita nggak bisa asal namanya jualan. Kita mau orang yang konsumen itu balik lagi. Malahan yang ada dia akan teringatnya sama kita terus untuk beli produknya Oriflame ya. Kita juga harus pintar karena kita harus tahu dari produk A, B, C, D, E apa yang kita jual juga kita harus pahamin. Sampai ke teman-teman harus tahu label-labelnya di produknya Oriflame itu fungsinya apa aja, teman-teman harus tahu ya. Nggak bisa teman-teman asal cuma jual, asal jual aja teman-teman nggak bisa gitu. Jadi teman-teman harus tahu produknya itu kenapa bisa bermanfaat banyak buat dia, itu harus teman-teman terapkan ya. Terus udah gitu dari omset yang besar dan bonus besar ini, teman-teman bisa menapaki jenjang karirnya di Oriflame, bisa ke level-level barunya teman-teman, bisa mendapatkan bonus-bonus lebih, bisa beli dari keuntungannya teman-teman sendiri ya. Yang mungkin teman-teman mau beli laptop, mungkin bisa juga dari si produk yang teman-teman jual ya kan. Banyak banget yang udah aku dapetin dari Oriflame ini selama 3 tahun dari hasil jualan Oriflame dan membangun bisnisnya. Jadi punya banyak banget yang aku punya, misalkan laptop. Terus misalkan teman-teman ikut jalan-jalannya Oriflame itu dari jualan loh teman-teman. Jadi jangan cuma teman-teman hanya belajar yang namanya cara rekrut, teman-teman lebih rekrut aja tapi jualannya enggak ya. Jadi teman-teman ini juga harus teman-teman terapkan. Teman-teman 200 poin itu mudah banget. Aku per tanggal 1 teman-teman itu udah 300 poin, luar biasa ya. Itu udah 300 poin. Dan di grupku itu udah mau mencapai dikit lagi 10.000 poin. Harusnya aku targetnya tanggal 1, tapi agak mundur dikit gitu. Nggak apa-apa, tapi itu memang mau ya teman-teman punya 10.000 dalam waktu 1 hari. Itu aku pernah, itu 10.000 1 jam, 10.000 poin 1 jam. Itu di bulan Januari
omsetku sampai 80 juta, artinya aku bisa sampai 7,5 jutaan bonusku, dan itu per 1 jam teman-teman ya. Dan itu aku terapkan karena ya jual ini. Nah jualan ini tuh cuman hero, tentuin hero-nya branding, kita kasih tahu manfaatnya, jangan menyepelekan si basic-basic dari produk-produk itu. Jadi kalau misalkan upline-nya nanti menjelaskan tentang si produk A, B, C, teman-teman dengerin, teman-teman harus mencermati itu gitu ya, menyimak. Karena menyimak sama membaca itu beda banget ya. Kalau baca ya baca doang, kalau nyimak itu berarti artinya dia membaca dan dia memahami gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya? Boleh, aku kasih waktu, masih ada waktu banget 5 menit. Ada yang mau tanya kah? Kalau nggak ada yang tanya, aku mau tutup. Mau dong 1000 poin, gimana caranya dengan 1 hari aja Mbak, cerita dong. Oke, aku bakalan cerita dikit ya. Dari Mbak Sinta nanya gimana sih 1000 poin. Aku jadi pribadi 1000 poin, tapi kalau di grupku 10.000 poin. Nah gimana caranya? Kalau waktu itu aku memang pakai caranya teman-teman Bupo. Jadi teman-teman udah diajarin ya tentang si Bupo ini, buka poin. Dan aku ini udah bikin sistem di grupku harus ada Bupo ya teman-teman ya, buka poin. Jadi bukan tutup poin lagi. Nah Bupo ini memang diterapkan targetnya 200 poin per downline ya. Dan ini memang aku udah kasih tahu dari tanggal 25 sebelum bulannya ada, aku udah kasih tahu promo produk yang memang bisa orang-orang beli gitu ya. Misalkan waktu itu aku jual dia sekarang deh, misalkan hand cream ya kan ya teman-teman, hand cream. Nah hand cream ini aku sold out 1700 pieces di grupku. Teman-teman bisa hitung 1700 pieces artinya dikalikan 3 poin tuh udah berapa ya. Nah kalau di aku sendiri itu 67 pieces, hampir 70-an sebenarnya, udah 70 pieces aku hand cream sold. Itu gimana caranya? Aku per tanggal 25 Maret aku itu udah namanya share ke teman-teman aku udah kasih tahu bahwa di bulan depan itu ada promonya. Dan aku bilang, lo bisa dulu nabung untuk beli bulan depan. Kan cuma 30.000 ya teman-teman. Cuman kita nggak boleh menyepelekan orang. Mungkin dia memang sekarang nggak punya uang, tapi mungkin bulan depan dia punya dan dia mau nabung dulu. Nah aku terapkan seperti itu. Aku bilang ke konsumen aku, lo bisa lo nabung dulu dari uang yang lo punya buat beli hand cream nanti 30.000. Dan aku nawarinnya nggak 1 teman-teman, aku bilang langsung 3. Kamu beli 3 aja gitu ya, kamu beli 3 aja, karena beli 3 itu lebih murah. Kenapa aku bilang lebih murah? Biasanya aku bilang harga si hand cream ini 80.000 ya. Kalau misalkan 1 80.000 dikalikan 3 berapa? Ya kan? Tapi ini dia cuman 29.900 dikali 3 pieces. Artinya lebih murah kan teman-teman. Dan itu teman-teman bisa contohkan ke donen-donennya. Dan aku kasih tahu ke tim aku ya teman-teman, aku kasih tahu ke tim aku bahwa ini loh jualan yang lagi best banget, aku bilang gitu. Itu waktu hand creamnya masih ada ya, mungkin di kota-kotanya teman-teman pas masih ada, itu gunain banget karena semua orang butuh teman-teman, karena semua orang memang lagi butuh produk yang murah. Dan teman-teman bisa bandingkan dengan harga yang sekarang di luar sana makin naik, tapi Oriflame malah promo dan nggak sama sekali menaikkan harganya ya. Itu keuntungan banget buat membernya Oriflame, dan kita masih punya penghasilan dari rumah gitu Mbak ya. Aku udah kasih contohnya. Mbak, contoh japri yang bagus gimana ya? Kalau aku contoh japri yang bagus adalah kita nggak bisa dong yang namanya langsung kasih tahu gitu ya, ini loh ada produk ini yang promo bla 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 bla, enggak. Tapi ya kita basa-basi. Kalau aku nih teman-teman, tipsnya adalah suka ngeliat SW orang di WhatsApp. Nah, aku langsung komennya di situ. Misalkan ada ibu-ibu lagi masak, ya kan, dia masaknya misalkan goreng apa, terus aku pasti bilang, ih gorengannya enak deh, mau deh gitu. Kalau misalkan aku gue kesono nanti gue pengen nyobain ya gitu. Ada basa-basi seperti itu teman-teman. Karena makanya aku bilang teman-teman punya database kontak yang banyak banget, biar bisa
jual produknya secara japri ya. Bagaimana meyakinkan pelanggan kalau produknya kalau produk Oriflame bagus? Kalau aku pakai dulu di aku. Jadi kita punya apa ya, bahan percobaan ke kita sendiri. Makanya aku juga nggak namanya terlalu wah banget jualan lipstiknya Oriflame, karena aku sendiri memang nggak semua ya orang tuh misalkan cocok sama warna A, B, C, D atau lipstiknya Oriflame. Nah kalau aku lebih ke akunya. Kalau aku memang seneng di misalkan personal care-nya Oriflame itu lebih bagus, aku lebih membrandingkan bahwa personal care-nya ini bagus banget dan cowok sama cewek tuh bisa pakai gitu Kak. Jadi meyakinkannya adalah kitanya dulu. Semua berawal dari kitanya dulu. Kalau kita bilang 200 BP itu susah, ya akan susah beneran, nggak akan bisa mudah gitu, karena semua tergantung dari kitanya dulu. Berhasil atau enggaknya itu ada di tangan kalian teman-teman gitu ya. Udah ya. Masih ada teman-teman, masih ada waktunya ya, 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi teman-teman bisa tanya. Oh 24 menit 24 menit katanya teman-teman. Iya, aku sharingnya kayak gitu teman. Kayak gitu Mbak Sinta. Jadi kalau Mbak Sinta punya jaringan di Oriflame ya, Mbak Sinta harus jadi influence-nya mereka. Mbak Sinta harus kasih tahu. Kita harus nggak bisa yang namanya jualan, kita nggak bisa kayak gitu. Tapi kita harus kasih tahu kenapa dia harus jualan seperti itu, kenapa dia harus jualnya si produk itu. Jadi teman-teman sendiri harus kasih tahu alasannya kenapa. Nggak bisa yang teman-teman hanya nyuruh, tapi teman-teman harus kasih tahu kenapa mereka harus jualan itu gitu. Ada lagi yang mau tanya karena waktunya masih ada ternyata. Kalau teman-teman ada yang mau tanya boleh banget langsung di chat komen. Kalau aku kayak gitu sih teman-teman, pokoknya aku jualan itu memang kita branding. Karena aku kasih contoh satu ya teman-teman, kenapa kita harus juga branding. Aku pernah yang namanya di tag sama orang dan itu berteman di FB ku, terus padahal orang yang lagi bikin status itu dia nggak berteman sama aku, dan waktu itu dia bilang siapa ya di sini yang jual produk Oriflame, dan teman aku tuh ngetek aku, ini loh leadernya gitu, dia bilang kayak gitu. Terus aku orang yang positive thinking, kenapa kita harus positive thinking juga, yaitu ya tadi ya karena aku berpikir ya udahlah kenapa nggak ditanya gitu ya. Terus aku nanya kenapa ya mas gitu, terus pas dijawab lagi dia bilang mbak saya inbox ya dari Brebes, dia bilang mbak saya mau pesan Oriflame, cari produk masker pure skin, dia bilang gitu. Oh, oke. Tapi ini enggak promo mas, gimana? Oh nggak apa-apa, saya mau beli 2 karena itu produknya bagus banget. Oke, nggak apa-apa mas, mas beli 2 saya gratisin ongkir gitu. Jadi kalau aku memang senangnya free ongkir teman-teman. Kenapa? Strategi marketing itu apalagi online ya teman-teman, orang itu lebih suka free ongkir, itu nomor 1. Yang kedua itu teman-teman juga bisa yang pakai namanya digembor-gemborkan banget. Kalau online shop itu adalah barang cacat atau nantinya itu ada garansi balik. Nah itu juga bisa diterapkan di strategi marketingnya teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman juga harus memang lebih banyak belajar tentang strategi marketingnya, apalagi online ya. Aku 3 tahun ngerjain Oriflame itu online teman-teman. Aku tuh nggak pernah yang namanya jualan nih keliling-keliling, itu nggak pernah teman-teman. Terus bawa-bawa katalog gitu, aku nggak pernah. Aku secara online gitu. Jadi aku juga nggak pernah juga gitu keliling-keliling Perum gitu, nggak pernah teman-teman. Jadi memang enak banget deh, luar biasa. Makanya di saat ada COVID-19 ini kita semua dirumahkan ya, aku udah terbiasa untuk namanya mengerjakan Oriflame itu di rumah aja gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau tanya lagi boleh banget teman-teman tanya.
Selain branding Japri itu ada nggak sih Kak cara penjualan yang baik dan bagus? Terus kalau branding di medsos itu berbeda-beda nggak sih caranya? Dari Rustina, katanya kalau dari selain branding itu Japri ada nggak sih cara penjualan yang baik gitu ya. Terus dari branding itu apa beda-beda gitu porsinya? Mungkin di Instagram A, di apa namanya teman-teman di Facebook beda gitu ya. Kalau aku lebih ke memang sih beda-beda ya, karena porsinya ketika teman-teman di Instagram itu story dan feed ya, story dan feed. Terus udah gitu teman-teman kalau di Facebook teman-teman bisa yang namanya ada status juga, bisa pakai caption ya, pasti ada captionnya juga. Tapi aku lebih ke arah misalkan di Instagram itu menerapkannya di story, karena kalau story itu kan orang seneng yang lihat story, dan itu kita story Instagram kita juga nggak bisa salah-salah ya. Dari story itu teman-teman juga harus bikin konten yang bagus. Jadi satu hari itu aku maksimal harus punya 20 story yang mengaplikasikan si produknya itu ya teman-teman. Jadi nggak asal yang namanya teman-teman aku mau buka lapak nih gitu, aku juga nggak bisa gitu. Dari memang kita jualan tapi jualannya secara halus gitu, jualannya secara halus, nggak bisa teman-teman langsung berat gitu, nggak bisa. Orang juga enak ya kalau misalkan ngelihatnya semua jualan, tapi coba teman-teman kasih manfaat buat mereka yang baca gitu. Kalau di Facebook pun aku seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai di Instagram teman-teman buat video, buat tutorial ya, masukin ke Instagram. Terus ke Facebook juga teman-teman bisa update cerita gitu. Dan memang harus ada filter Rustina gitu ya. Jadi caranya bagi aku ya sebenarnya dua sosmed ini memang satu kan, cuman memang kita yang harus bikin beda-beda, karena followers kita itu butuh apa sih sebenarnya ya. Balik lagi ke teman-teman sendiri, di followersnya teman-teman itu banyaknya apa, anak muda, ibu rumah tangga, atau seorang karyawan ya. Jadi kalian harus rinci banget juga di situ. Bagaimana caranya konsumer biar mau bayar orderannya di awal? Nah banyak banget yang nanya ke aku, Kak Ulul ini Oriflame ini dulu ya apa namanya diutangin ya atau tempo ya. Kalau aku nggak pakai kayak gitu teman-teman. Coba bayangin teman-teman pas buka all shop yang teman-teman suka baju, teman-teman pilih, tapi teman-teman harus bayar dulu baru barangnya datang. Terapkanlah itu Oriflame juga ke bisnisnya teman-teman. Nggak bisa juga nih teman-teman pakai kayak gitu tadi, banyak banget resikonya. Yang disalahin siapa lagi? Oriflame-nya, padahal itu dari manajemen kita sendiri ya. Di Oriflame itu bisnisnya kita sendiri loh, Mbak Tiara ya. Mbak Tiara mungkin bisa juga yang namanya menerapkan sistem uang dulu, transfer dulu. Kalau aku suruh transfer dulu mau nggak mau. Nah ketika dia bilang kok nggak barang dulu sih Lul gitu, aku pasti bilang jujur aja Mbak Tiaranya, jujur. Maaf ya, aku memang baru bisnis Oriflame, aku baru banget di bisnisnya, dan aku juga nggak ada modal untuk nalanginnya. Jadi aku pure bangun bisnisnya ini memang aku nggak punya modalnya gitu. Nanti dia akan mengerti. Tapi kalau ketika dia yuk aja gitu, karena di kehidupan ini cuma dua teman-teman jawabannya, ya sama enggak ya kan, mau dibeli atau enggak, itu doang. Jadi teman-teman nggak perlu repot. Modalnya di Oriflame adalah teman-teman mau ditolak ya. Modalnya kalau bisnis itu mau ditolak teman-teman. Setahun 2 tahun teman-teman baru membangun, teman-teman ya harus ngerasain itu dulu. Teman-teman harus ngerasain namanya ditolak. Sama kok, aku pun banyak kok ditolak gitu, karena modalnya cuma itu. Beda halnya dengan teman-teman punya bisnis konvensional yang modalnya memang tinggi tuh ya. Mungkin itu dari aku cukup di siang ini. Mungkin teman-teman bisa diterapin di rumahnya, teman-teman bisa sharing aku, bisa di share lagi ke jaringannya teman-teman sendiri. Maaf banget kalau misalkan aku ada omongan aku yang kecepatan atau ada salah-salah kata dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat di siang ini buat teman-teman semuanya. Makasih banget yang udah stay banget dari tadi untuk di live aku. Aku undur diri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Daima.